Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wadbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Yang sama-sama kita hormati para alim ulama, para kiai, masyayikh, asatidz, para asatidzah, wabil khusus pengurus Masjid Al-Mu'min beserta para jemaah taat kepada Allah, mulia derajatnya di dunia dan di akhirat. Serta kita doakan bangsa Indonesia yang kita cintai ini menjadi bangsa yang adil, makmur, aman, dan mendapatkan ridho serta ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pagi hari ini di Ahad subuh yang kedua di awal tahun 2023. Alhamdulillah kita dikumpulkan oleh Allah di masjid untuk melaksanakan rangkaian ibadah di awal hari. Diawali dengan qiyamul lail, kemudian lanjut dengan sholat subuh, dan dilanjutkan dengan thalabul ilmi, yang insya Allah pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas firman Allah yang terdapat di dalam Al-Quranul Karim, surat Al-Hasr ayat 18 sampai ayat 20. Insya Allah mudah-mudahan semua aktivitas kita bernilai ibadah, dan hilaf salah yang pernah kita lakukan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kita menjadi hamba-hamba Allah yang selamat dan mulia di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita haturkan kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswatun hasanah bagi kita semua. Beliau penutup para nabi dan tidak ada nabi sesudah Nabi Muhammad. Hadirin rahimakumullah, kita doakan semua kerabat, sahabat, jamaah Masjid Al-Mu'min yang telah meninggal dunia, mudah-mudahan mendapatkan ampunan dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fanhum. Yang sakit mudah-mudahan diberikan kesehatan dan kesembuhan. Kita semua mendapatkan taufik, hidayah, inayah, dan rizki yang banyak, halal dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Pagi ini kita akan membahas surat Al-Hasr ayat 18, 19, 20. Kenapa ayat ini kita bahas? Yang pertama berkaitan dengan momentum, pergantian waktu, pergantian hari, pergantian pekan, bulan, bahkan pergantian tahun. Setahun kita tidak taklim, kalau kita ngomong setahun, kan? Padahal ya baru kemarin kan gitu. Nah, tahun 2022 Desember pekan kedua kita ketemu. Alhamdulillah hari ini tahun 2023. Tapi kalau ngomong setahun perasaan jauh, padahal dekat. Tergantung persepsi, nah, tergantung bahasa. Makanya menyikapi pergantian waktu, pergantian hari, pergantian bulan, bagi orang-orang yang beriman, satu di antara beberapa hal yang dilakukan. Apa? Bersyukur kepada Allah, meningkatkan amal ibadah, meningkatkan ketaatan kepada Allah, dan menjauhkan dari perbuatan-perbuatan maksiat.
Ini esensinya seharusnya. Ada orang yang menganggap sesuatu itu sakral, ini, itu, dan lain sebagainya. Tapi dalam Islam, setiap hari, setiap waktu itu pergantian tahun, pergantian saat yang harus dipersiapkan untuk menjadi pribadi-pribadi yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dalam Islam itu kita dihimbau untuk menghiasi diri dengan amal soleh itu kapan saja dan di mana saja. Tidak nunggu awal tahun atau akhir tahun. Makanya ibadah bagi orang yang beriman ini dinamis. Dinamis. Contoh, puasa. Tidak nunggu Ramadan. Ada puasa Senin Kemis. Ya kan? Ada puasa Ayyamul Bait. Hari-hari yang langit terang. Bait itu terang. Kenapa kok disebut dengan Ayyamul Bait? Karena pada hari itu malam-malam hari terang. Kenapa terang? Karena bulan purnama. Gitu. Kalau sekarang di Jakarta khususnya setiap malam terang. Kenapa? Lampu banyak. Kalau zaman dulu sebelum ada listrik, ya kan, sebelum ada gelap. Orang mau main bola tengah malam pada waktu itu nunggu bulan purnama atau pakai lampu stroking. Stroking dipompa dulu minyak tanah dia sih. Petromak. Dulu berkembangnya teknologi, ada listrik, kemudian listrik masuk ke kampung-kampung sehingga peran bulan tetap bermanfaat, tapi setiap malamnya digantikan oleh lampu. Kalau zaman dulu kan, makanya dibilang Ayyamul Bait. Tanggal 13, 14, 15 setiap bulan Hijriah. Jadi ada lagi puasa-puasa yang lain. Jadi ibadah itu tidak hanya nunggu Ramadan setiap waktu. Sama seperti sholat. Sholat ada duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Di antara subuh dengan duhur kan waktunya agak panjang. Ada sholat yang sangat dianjurkan, sholat sunnah, namanya sholat duha. Antara isya dengan subuh itu waktunya panjang. Makanya di pertengahan itu ada sholat yang sangat dianjurkan, yaitu sholat tahajud dan sholat witir. Sampai-sampai Allah menyatakan wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyam asaka rabbuka maqaman mahmuda. Dari sebagian malam, ya kan, ada ibadah yang sangat mulia untuk dilakukan. Fatahajjat yang disebut dengan sholat tahajud. Nafilah, sholat sunnah yang sangat dianjurkan. Asa ayyam asaka rabbuka maqaman mahmuda. Pasti Allah akan mengangkat derajatmu ke tempat yang terpuji. Kalau dalam bahasa Al-Qur'annya, asa dalam bahasa Quran terjemah itu diartikan mudah-mudahan. Kenapa? Karena bagi manusia mempunyai makna raja, harapan. Mudah-mudahan menjadi pribadi-pribadi yang mulia derajatnya. Tapi bagi Allah, karena Allah yang berjanji, pasti orang itu akan dimuliakan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau pengen mulia derajatnya, bukan datang ke Gunung Kemukus di Jawa, mana itu kan ada, pengen kaya, pengen apa, datang ke Gunung Kemukus. Kalau pengen mulia derajatnya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, taat kepada Allah, minta ridho dan rahman rahimnya Allah. Di antara caranya adalah melaksanakan sholat tahajud. Subhanallah. Jadi mensikapi perubahan hari, perubahan waktu, perubahan tahun, bagi orang yang beriman, ya bersyukur kepada Allah, terus bersyukur, meningkatkan kualitas iman dan amal soleh. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat ligad
wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa la takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. La yastawi ashabun nar wa ashabul jannati humul faizun. Hadirin rahimakumullah, ayat ini sering dibahas. Namun kenapa hari ini penting dibahas? Untuk mengingat. Yang kedua, untuk memperkokoh, litajdid wa tahqiq, memperbaharui ingatan dan memperkokoh ingatan. Karena penting perbuatan itu untuk diingat, diulang. Kadang-kadang mohon maaf, banyak kaum muslimin hari ini tidak objektif dalam bersikap. Kalau ngaji, kajian, taklim, udah dibahas, dia ngomong, kan udah dibahas kemarin. Betul sudah dibahas, tapi kan belum tentu faham secara maksimal, belum tentu diamalkan secara maksimal, belum tentu sudah diperjuangkan secara maksimal. Tapi kalau giliran sama artis, dinyanyiin melulu itu lagu, malah semakin seneng dia. Itu yang lagi viral sekarang. Apa namanya, ikan dalam kolam? Ya salam, jangan dulu, janganlah diganggu, biarkan saja dia duduk dengan tenang. Itu kalau saya di sekolah kemarin ngomong ya salam, spontan itu siswa jawab jangan dulu. Iya, hafal langsung. Tapi kalau giliran materi ceramah kita ulang, seharusnya semakin sering diulang semakin hafal, semakin ingat. Jangan bosan dengan pengulangan, karena memang pada hakikatnya manusia itu punya hobi untuk ngulang. Mohon maaf nih Pak, baik dalam positif maupun dalam hal negatif. Manusia itu punya hobi untuk mengulang dan mengulang apa saja. Nggak percaya? Saya ini pengalaman. Suatu hari oleh teman saya diajak makan di Karebosi apa tadi? Pinggir jalan, ya. Masakan Bugis, Makassar. Saya nggak tahu awalnya makan di situ. Ada teman lagi syukuran, Ustaz ikut yuk, ayo jalan. Nggak tanya diajak ke situ, makanlah kita enak. Pulang nyampe rumah saya cerita Umi. Dari mana? Tadi ada teman syukuran, diajak makan. Di mana di Karebosi? Ayo makan, gak ngajak-ngajak. Saya juga diajak, masa ngajak orang, kan malu gitu. Ya udah, kita ke sana lagi. Diulang lagi kan? Ke situ lagi. Beberapa bulan lain ngajak lagi. Kayaknya kita udah lama nggak makan di situ. Ke sana lagi. Itulah manusia punya kecenderungan ingin mengulang. Baik dalam hal yang positif maupun dalam hal yang negatif. Makanya mohon maaf Pak, mohon maaf. Ini dalam konsep Islam. Bagi anak Buddha yang masih bujang dan laki-laki, perempuan yang masih gadis atau perawan, belum punya suami atau belum berstatus janda, belum beristri atau belum berstatus duda. Itu kalau dia pacaran, terus maaf, nauzubillah min dzalik, nauzubillah, mudah-mudahan anak-anak kita dijauhkan oleh Allah dari maksiat seperti ini. Kemudian dia pacaran, setelah pacaran dia dia berzina. Apa hukumannya dalam konsep ilmu fikih? Dipukul 100 kali, setelah dipukul diapain? Dibuang, dipisahkan, minimal selama 1 tahun. Saya awalnya cuma memahami secara ilmu fikih, harus dibuang selama 1 tahun. Setelah saya memahami kenapa kok harus dibuang selama 1 tahun, harus dipisahkan. Kenapa? Karena kalau itu ketemu lagi, nggak kapok cuma dengan dipukul 100 kali. Bahasa lainnya, maksiat itu ngangenin.
Saya dipukul 100 kali, sakit bang. Iya saya juga sakit. Ya udah yuk, masih lagi dia kalau ketemu nggak kapok pak. Kalau kapok penjara itu kosong. Coba cek orang yang ketangkep maling ketangkep masuk penjara, atau narkoba ketangkep masuk penjara, keluar jadi bandar. Ada juga yang tobat, ada. Tapi banyak juga kan yang lebih profesional. Kenapa? Manusia punya kebiasaan untuk mengulang. Saya cerita pengalaman pribadi. Bapak juga nggak jauh beda, sama. Ya kan? Biasanya kalau jalan, ada orang yang penuh dengan tantangan, suka nyari jalan yang baru. Ada orang yang seneng ngulang dengan jalan yang saya biasa lewat sini lebih jauh juga nggak apa-apa sih. Perasaan lebih tenang, perasaan lebih nyaman lewat sini. Pemandangannya kanan kiri kita sudah familiar. Itulah kebiasaan mengulang yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kita ingat, ini panggilan kemuliaan, panggilan imaniyah. Karena panggilan amanu itu panggilan hawas khusus. Tidak mungkin orang yang tidak mempunyai iman akan tunduk dan patuh terhadap perintah yang ada. Karena ya makanya yang dipanggil oleh Allah adalah imannya, bukan kemanusiaannya. Manusia itu kan punya beberapa aspek. Ada aspek kemanusiaan, ada aspek kebinatangan, ada aspek basyariyah, ada aspek insaniyah, ada aspek imaniyah. Nah ini panggilan aspek imaniyah. Kalau aspek kemanusiaannya apa? Kebiasaan manusia yang dimiliki dengan manusia yang lain mempunyai kebiasaan sama. Apa itu? Pengen dicinta, pengen disayang, pengen dihormati, pengen disapa. Itu kemanusiaan. Hayawaniannya apa? Pengen makan, pengen minum, ya kan? Pengen melakukan hubungan, interaksi sosial. Tapi kalau berbicara tentang imaniyah, urusan batiniyah, ketenangan jiwa, keimanan. Allah memanggil kita dengan panggilan imaniyah. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Ittaqullaha, hendaklah kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makna takwa, kerjakan perintah Allah, jauhi larangannya. Taatlah kepada Allah, tinggalkan segala macam bentuk maksiat. Kita datang ke masjid pagi-pagi, kan ada panggilan. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Panggilan sholat. Panggilan sholat itu panggilan apa? Panggilan imaniyah. As-salatu khairum minan naum. Sholat itu lebih baik daripada tidur. Loh kalau kita mau ngikutin ajakan mata, ajakan pinggang, enakan tidur. Selonjoran, ya kan? Mata enakan merem. Dan gitu. Tapi ketika ada panggilan as-salatu khairum minan naum, salat itu lebih baik daripada tidur. Siapa yang menilai salat itu lebih baik daripada tidur? Kalau ukuran manusia, tidur lebih baik daripada salat. Ukuran manusia secara umum. Bahkan kalau kita pergi ke dokter, kita sakit ini, biasanya, mohon maaf, biasanya yang dikasih obat pertama kali oleh dokter adalah obat tidur. Saya kemarin datang ke dokter nanya, Pak Ustadz kalau nyupir nggak boleh minum obat ini. Kenapa? Ini obat tidur. Karena kalau minum ini efeknya ngantuknya luar biasa. Makanya kalau kita ngelihat orang di rumah sakit itu lagi dirawat,
Jam jenguknya jam sekian, jam sekian. Emang kenapa? Biar tidurnya nyenyak. Karena dia sakit gara-gara kurang tidur. Aduh, apalagi sekarang, mohon maaf Pak, ada fenomena baru hari ini, orang anak muda khususnya, dia nggak pernah merasa lapar dan nggak pernah merasa ngantuk. Kenapa kok nggak merasa lapar? Karena salahnya dibimbing oleh emaknya. Anak hari ini dikasih handphone, main HP, main game online, mulutnya sambil disuapin oleh emaknya. Nggak pernah merasa lapar, karena nggak pernah merasa lapar, akhirnya nggak pernah merasa bersyukur terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah melalui maknya, nikmat makan. Kalau dulu saya masih ingat, kalau pagi-pagi dipanggil oleh orang tua itu, Kutsi, siapa kumpul? Ayo, semuanya baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ambil yang paling dekat, nggak boleh ngelirik piring saudaranya. Yang ada di depannya dimakan, dinikmati, disyukuri. Makan pelan-pelan. Setelah selesai, baru cuci tangan ngomong alhamdulillah. Kebiasaan hari ini makan seperti ini saya ngamatin untuk generasi milenial, anak-anak hari ini jarang. Kebiasaan seperti itu jarang. Makan nunggu abahnya atau nunggu bapaknya, nunggu ibunya, kakaknya, adiknya makan bareng dengan doa bersama. Yang ada hari ini memang sama-sama makan tapi begini. Ya kan? Bahkan kadang-kadang sebelum makan bukan baca doa, difoto dulu. Ini kondisinya. Sehingga apa yang terjadi? Nikmat makan tidak begitu kerasa. Nikmat minum tidak begitu kerasa. Nikmat kebersamaan dengan keluarga dan kebersamaan dengan sahabat kerabat kurang begitu kerasa. Kenapa? Tergantikan oleh nikmat main handphone. Kondisi hari ini. Bahkan efek negatifnya akhirnya anak jarang berterima kasih kepada bapak dan ibunya, orang tuanya, karena dia tidak merasakan nikmat yang telah diberikan oleh orang tuanya. Nauzubillah min dzalik. Dan ini harus dirubah, jangan dibiarkan terus. Sama seperti nikmat tidur. Kalau zaman dulu, ya kan, anak jam 9 malam, bapak dan ibunya sudah ngomong, ayo masuk kamar, tidur, jangan lupa baca doa. Cuci kaki dulu, masuk. Sekarang mau tidur di kasur begini Pak. Kadang-kadang bukan di kasur, di kursi begini. Lama-kelamaan tertidur, handphonenya jatuh sendiri. Ya, di kasur juga begitu. Sebelumnya TV yang menggantikan, nonton TV di lelah tertidur, bangun-bangun jam 2 kaget dia, TV-nya masih nyala, baru cari remote matiin TV. Jadi dia tidur ditonton TV, bukan dia yang nonton TV. Kondisinya. Efek negatifnya apa? Karena tidurnya tidak diniatkan dengan baik. Negatifnya, nikmatnya tidur nggak begitu kerasa. Padahal tidur itu nikmat Pak. Kalau ada orang nggak bisa tidur, konsultasi ke dokter sampai dikasih obat tidur itu. Ada nggak orang yang nggak bisa tidur? Ada. Kalau dia nggak bisa tidur, kemudian dia berperilaku positif, cakep. Saya bilang ada dokter di Semper itu, namanya Dokter Albert. Saya bilang kayaknya dokter ini punya penyakit nggak bisa tidur kalau malam. Akhirnya dia robah gaya hidupnya. Kalau malam dia buka praktek. Dari jam 8 malam sampai jam 3 pagi menjelang subuh baru nutup. Jam segitu kan jam orang tidur. Karena dokternya mungkin punya kebiasaan nggak bisa tidur. Akhirnya biar positif nggak bisa tidurnya, dia buka praktek dokter. Jamnya dari jam 8 ba'da Isya sampai jam 3 subuh. Akhirnya pasiennya yang ngalah lah, kan ikut dokter. Allahu Akbar. Nih, ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah kapan-kapan saja dan di mana saja.
Dalam surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berpesan, pesan yang terbaik buat kita semua adalah pesan takwa. Merasa diawasi oleh Allah kapan saja dan di mana saja. Ittaqullah. Wal tandur nafsum ma qaddamat liwat, dan hendaklah kalian semua melihat dirimu apa yang telah kau perbuat untuk kehidupan esok. Dalam tafsir Kementerian Agama yang disebut dengan ruat itu adalah hari akhir, hari kiamat. Tapi kalau kita artikan secara bebas, ayat ini mengajari orang yang beriman untuk mempunyai visioner, jauh memandang ke depan. Islam itu Pak bukan agama primitif, bukan agama radikal, bukan. Itu fitnah dari orang yang benci terhadap Islam. Kalau kita melihat Islam itu agama yang visioner, jauh memandang ke depan. Al-Quran itu adalah kitab suci yang mempunyai visi jauh ke depan. Bukan hanya dunia yang dibahas, tapi dunia, alam semesta dan seisinya, termasuk akhirat, kehidupan sesudah kematian. Itu Islam. Makanya di mana Islam itu dikaji secara mendetail mendalam, akan membuka cakrawala berfikir umatnya dan akan berkata, subhana ma khalaqta hada batila, maha suci Allah, tidak ada yang diciptakan oleh Allah dengan sia-sia. Kenapa? Karena Islam itu berbicara visioner jauh ke depan, jauh. Apa yang gak dibahas dalam Islam? Contoh, tentang penciptaan anak, Allah telah menceritakan dan Rasulullah telah menceritakan dalam Al-Quran bahwa proses penciptaan anak jauh ke depan. Dulu Rasulullah pernah menceritakan, kalau kamu minum air, kemudian ada lalat masuk, apa yang kamu lakukan? Celupkan itu lalat, setelah itu angkat, buang. Karena di sebelah sayapnya mengandung racun, dan di sebelah kirinya mengandung penawarnya. Cuman sampai hari ini belum ditemukan oleh ilmuwan yang racun itu sayap mana, yang penawar seperti itu. Cuman kalau oleh sastrawan, oleh penyanyi sudah diartikan, madu di tangan kananmu, racun di tangan kirimu. Itu terinspirasi dari lalat yang di sayap sebelahnya ada racunnya, sebelahnya ada penawar. Allah. Coba kita lihat. Ketika saya pernah baca bukunya Harun Yahya kalau nggak salah, tentang tafsir penciptaan alam. Pesawat dari model pesawat helikopter dan sampai pesawat yang tercanggih yang lainnya, semuanya terinspirasi, para ilmuwan itu terinspirasi dari makhluk-makhluk Allah yang lain, seperti capung, seperti tawon, seperti kalau kata apa lagi, macam-macam lah binatang itu yang menjadi spirit inspirasi para ilmuwan dari ciptaan-ciptaan Allah yang lain. Planet hari ini yang sering kita dengar ada 7 atau 8, ya? Kalau kita membaca surat Yusuf, kan Allah menyatakan, inni ra'aitu ahada asara kaukaban wasyams wal qamara ra'aituhu li sajidin. Kata Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu suatu hari tidur di dekat atau di pangkuan ayahandanya yang bernama Nabi Yakub. Nah, kemudian Nabi Yusuf bermimpi ahada asara, 11 planet, kawakib ahada asar kaukaban wasyams wal qamara ra'aituhu li sajid, termasuk as-syams matahari, wal qamar dan bulan, ra'aitu melihat, li terhadapku sajidin sujud. Subhanallah. Nah, makanya dibilang wal tandur nafsu ma qaddamat.
Kalau di perusahaan, bapak-bapak yang punya perusahaan atau yang jadi pimpinan di salah satu perusahaan, di akhir tahun dan awal tahun kan sering mengevaluasi apa visi dan misi kita ke depan. Perusahaan ini visinya mau dibawa kemana? Kalau kita punya visi yang bagus, nanti akan diikuti dengan misi yang bagus. Kalau kita punya visi 2024, perusahaan kita yang bergerak di bidang industri A, hasil industri kita go internasional, seumpama ini visinya, berarti dia akan mempunyai misi yang akan melengkapi turunan dari visi itu. Artinya orang-orang yang beriman melihat jauh ke depan, sehingga ketika di depan sudah tertanam tujuan yang jelas, perangkat keras dan perangkat lunak untuk mencapai cita-cita visi itu akan dipersiapkan. Dalam dunia usaha, dalam dunia bisnis, ya kan? Dalam dunia perdagangan, makanya cantumkan hal yang terbaik. Dulu pernah ada orang suka ngomong ke saya, cita-cita itu harus tinggi. Kalau seandainya berhasil, alhamdulillah. Kalau nggak berhasil, minimal di bawahnya. Oke, bagi saya masuk akal. Saya dulu cita-cita pengen jadi guru ngaji. Saya pengen punya cita-cita jadi guru ngaji kayak bapak saya. Qadarullah ada kesempatan untuk lulus dari madrasah, dari pesantren, kuliah S1. Habis itu ada kesempatan kuliah S2, ada kesempatan kuliah S3. Berarti cita-cita jadi guru ngaji itu bukan cita-cita sederhana, tapi cita-cita yang tinggi. Untuk bisa menjadi guru ngaji, jangan berasumsi guru ngaji yang di kampung cuman punya murid 1 orang, 2 orang, 3 orang saja, bukan. Tapi yang namanya guru ngaji, belajar ngaji dan mengajarkan ngaji kepada siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Karena punya cita-cita itu, perangkat-perangkat untuk menuju itu harus dibayar. Ketika saya ngajar di satu kampus, ada salah satu mahasiswa sudah umur 75 tahun. Beliau kuliah sebenarnya persyaratan karena kepala sekolah harus S1, karena guru harus S1. Beliau belum S1. Yayasan sendiri. Selesai saya ngasih soal ujian, beliau nyamperin saya, Ustaz, iya Pak Haji, saya cuma bisa ngerjain 2, yang 3 nggak bisa ngerjain. Udah Pak Haji, tulis nama saja, nggak usah dikerjain, taruh sini, udah lulus Pak Haji. Karena saya lihat beliau alumni pesantren, sudah ngajar bertahun-tahun, bikin yayasan sendiri, ngajar sendiri, santrinya banyak. Kuliah itu hanya sekedar melengkapi status ijazah biar mengikuti standar yang diinginkan oleh negara bahwa guru itu harus sarjana. Udah tulis nama Pak Haji, tulis absen, kumpulin lagi Pak Haji istirahat di masjid, nggak apa-apa. Nggak usah, saya mau ngerjain. Kerjain dia 2 dikerjain. Ya nggak apa-apa. Alhamdulillah. Jadi ketika kita berbicara wal tandur nafsu ma qaddamat ligat, bagi orang yang beriman nggak boleh pesimis. Aku mah apa atuh, nggak boleh. Aku ini orang kecil, nggak usah ngomong aku ini orang kecil. Saya ini hamba Allah, Zat yang maha kuasa, Zat yang maha adil, Zat yang maha besar. Maka saya akan berusaha untuk menjadi hamba Allah yang terbaik. Nggak boleh putus asa. Anak muda hari ini gampang sekali putus asa. Mohon maaf Pak, mohon maaf. Karena generasi hari ini kan dibilang generasi Z. Berbeda dengan generasi zaman kita dulu. Zaman kita dulu, kita jalan ke sandung batu, batunya kita singkirin. Zaman dulu, zaman kita masih kecil, jalan, ya kan?
lari-lari, jatuh, luka, bangun, lari lagi. Itu. Zaman hari ini nih anak-anak jatuh ke sandung batu, nangis, difoto tuh. Gara-gara batu ini saya jatuh. Update. Batunya yang disalah-salahin. Mau batu nggak pernah berbuat apa-apa. Sebelum dia lewat batu udah nongkrong di situ. Dia yang nendang, dia lebay, marah-marah, ngadu ke emaknya. Batunya juga ikut disalah-salahin. Kata batu, salah apa saya? Saya dari kemarin di sini nggak ada yang nendang, dia yang nendang, saya disalahin. Kalau zaman dulu anak sekolah ditarik kupingnya oleh gurunya, ya kan? Gurunya datang berterima kasih kepada orang tuanya, datang ke sekolah berterima kasih kepada gurunya karena anaknya dibina dengan baik, diperhatikan, dididik. Kalau hari ini, jangan coba-coba dari kuping. Jangan, aduh bisa dilaporin polisi Pak, kekerasan. Wong guru nyuruh anak sholat saja, kemudian agak maksa, itu dianggap bullying. Allah. Oke, makanya penting untuk membangun visi ke depan apa untuk lebih baik. Kalau kita mempunyai cita-cita Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, itu kan visi dan misinya. Di dunia bahagia, di akhirat bahagia. Di dunia bahagia itu apa? Hidup terhormat, punya harta, punya karisma, punya wibawa, punya jabatan, dan beriman kepada Allah, beramal soleh. Itu misi. Di akhiratnya apa? Masuk surga. Yang disebut dengan wafil akhirati hasanah, di akhirat itu masuk baik. Kebaikan di akhirat apa? Ya masuk surga. Makanya tidak boleh miss antara dunia dan akhirat. Oh, di dunianya terhormat, di akhiratnya terhina kan? Nauzubillah. Harusnya dunia kita mulia, akhirat kita mulia. Seorang istri ketika diajak oleh seorang suami untuk jalan-jalan kemana-mana, kemudian dia nggak mau, apa kata dia? Hai suamiku, baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Seorang suami juga berkata, wahai istriku, baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Kenapa kok suami bisa berkata demikian, istri bisa berkata demikian? Karena indikator nikmatnya surga sudah bisa diturunkan ke rumahnya. Apa itu? Di surga itu tidak ada kata-kata kotor, tidak ada saling menghujat, tidak ada kata-kata bullying. Di surga itu semuanya tersedia dengan baik. Di surga itu kenikmatan ada. Kita turunkan kenikmatan itu ke dalam rumah sampai istri kita berkata, wahai suamiku, saya hidup bersamamu seakan ada di surga. Keren kan? Wahai istriku, saya bersamamu seakan-akan ada di surga. Menciptakan surga di dunia untuk mencapai visi surga di akhirat. Makanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wal tanzur nafsum ma qaddamat. Lihat kita ke depan. Al-ghad, kalau dalam kamus bahasa Arab, ghadan itu besok. Besok, lusa, itu gadan. Hari esok boleh juga diartikan kehidupan sesudah kematian. Wal tanzur nafsum ma qaddamat. Wattaqullah, innallaha khabirum bima ta'malun. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha teliti terhadap apa yang kamu lakukan. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasikun. Nih, agar supaya kita menjadi orang yang mulia dan baik, bahagia di dunia dan di akhirat dalam segala aspek, jangan seperti orang-orang yang lupa diri, lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang lupa kepada Allah, maka dia lupa pada dirinya sendiri. Man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Siapa yang kenal dirinya, maka dia akan kenal siapa Tuhannya.
Man arafa nafsah faqad arafa. Kalau dalam ayat ini, jangan kamu menjadi orang yang lupa kepada Allah, karena kamu lupa pada Allah, lupa pada diri sendiri. Akhirnya lupa diri. Gak kenal akhirnya mana halal, mana haram, mana baik, mana buruk. Dia diperbudak oleh hawa nafsunya, sehingga orientasi menjadi orang yang mulia, bahagia, dunia akhirat hilang. Ini sering terjadi kejadian, makanya jangan sampai seperti itu. Ayat yang terakhir Allah kemudian menutup ayat dengan lafaz la yastawi ashabun nar, enggak sama antara calon penduduk neraka wa ashabul jannah dan calon penduduk surga, enggak sama. Samakah penduduk surga dan neraka? Beda Pak, enggak sama. Dilihat di mana? Di akhirat nanti iya, tapi di dunia indikasinya juga sudah berbeda. La yastawi ashabun nar wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun, calon-calon penghuni surga, atau ashabul jannah, penduduk surga, mereka lah orang-orang yang beruntung. Apa yang disebut dengan beruntung? Pak, sederhana, kita waktu lahir ke dunia nggak punya dosa. Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap orang yang lahir dalam keadaan Islam, nggak punya dosa. Nggak ada dosa turunan dalam Islam. Fa'abawahu yuhawidani au yumajjisani au yunassirani. Kemudian pendidikan yang diberikan oleh orang tuanya ada yang mengarah kepada karakteristik Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Karena itu adalah salah dalam memilih menempuh pendidikan yang efeknya menjadikan dia menyimpang dari ajaran-ajaran Islam. Nah, aslinya setiap manusia lahir dalam keadaan Islam, nggak bawa dosa. Loh, kalau lahir dalam keadaan Islam tidak punya dosa, seharusnya meninggal dalam keadaan Islam banyak amal soleh yang dia bawa. Makanya disebut dengan faizuna, orang-orang yang beruntung. Kita ke pasar nggak bawa modal, pulang bawa keuntungan dengan cara yang halal, itulah orang yang beruntung. Insya Allah mudah-mudahan di tahun 2023 ini, yang mumpung masih awal, orientasi kita ke depan harus lebih baik. Semangat visioner, optimis menghadapi tantangan zaman, semakin siap dalam segala aspek tentunya. Anak-anak kita proyeksikan untuk menjadi rijalud dakwah dan hamilud dakwah. Keluarga kita bangun komunikasi yang baik agar supaya tercipta saling menghargai, menghormati, berkasih sayang karena Allah. Karena kita akan membentuk surga di dunia dan surga di akhirat. Kemudian dengan masyarakat, lingkungan kita semua, kita berusaha untuk mengabdikan diri dan menjadi yang terbaik, sehingga insya Allah kita mulia di dunia dan di akhirat. Sampai sini dulu pembahasannya. Mungkin ada pertanyaan, kami persilakan. Mudah-mudahan bermanfaat. Cukup Pak ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.